Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kencana, NIM 21020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang supervisi pendidikan. Pada kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu proses supervisi pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan pembinaan atau supervisi pendidikan. Ya, langsung saja, yaitu supervisi adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Maksudnya ialah tidak serta-merta terjadi, akan tetapi melalui suatu proses yang cukup panjang. Proses tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan supervisi ini seharusnya disusun dan didesain sedemikian rupa oleh mereka yang disebut sebagai supervisor agar semua menjadi terarah. Pelaksanaan supervisi diawali dengan rencana. Rencana supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak, seperti guru, supervisor, dan bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam pelaksanaan supervisi, yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya, serta cara memperoleh hal-hal tersebut. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Rifai pada tahun 1982 mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan, diantara sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data proses. Supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Yang kedua yaitu penilaian. Data yang sudah dikumpulkan, diolah, kemudian dinilai. Yang ketiga yaitu deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Selanjutnya itu memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang selanjutnya yaitu bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan diberikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang perlu dilaksanakan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tindak lanjut. Dalam melaksanakan supervisi kegiatan belajar mengajar diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan, suplemen observasi, keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tindak lanjut supervisi akademik sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. Hasil analisis catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesional guru dan karyawan. Setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul. Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Dari umpan balik dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, serta mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mereview rangkuman hasil penilaian. Yang kedua yaitu membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Metode yang kedua yaitu teknik supervisi pendidikan, termasuk teknik individual, teknik kelompok, teknik langsung, dan teknik tidak langsung. Yang pertama yaitu teknik individual. Teknik ini bersifat individual dan dipergunakan apabila orang yang disupervisi memang dihadapi secara personal atau perorangan yang memiliki masalah khusus. Teknik supervisi yang bersifat individu dapat dijelaskan atas beberapa macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kunjungan kelas, classroom visitation. Untuk mengetahui lebih dekat atau nyata tentang belajar mengajar guru di kelas, seorang kepala sekolah, pemilik pengawas, biasanya mengadakan kunjungan pada setiap kelas di mana guru-guru sedang mengajar.
Tujuannya untuk menolong guru-guru memecahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dan mempelajari sifat dan kualitas cara belajar anak, dan bagaimana guru membimbing murid-muridnya. Teknik supervisi dalam bentuk kunjungan kelas ini dapat dibagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang kedua kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya, dan yang terakhir yaitu kunjungan atas dasar undangan guru. Yang kedua yaitu observasi kelas, classroom observation. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan cara observasi langsung, directed observation, yakni supervisi mengobservasi langsung guru yang mengajar di kelas. Ini berarti supervisor harus berada sama-sama dengan guru dalam kelas. Observasi dapat pula dilakukan dengan cara tak langsung, indirect observation, yakni supervisi dibatasi oleh ruang kaca di mana guru dan murid-muridnya tidak mengetahuinya, atau dengan alat seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak yang jauh. Yang ketiga yaitu percakapan pribadi atau individual conference. Menurut Adam dan Dicky bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah individual conference, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar personal dan personal problems. Misalnya pemilihan dan perbaikan alat-alat pelajaran, penentuan dan penggunaan metode mengajar, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu yang D, saling mengunjungi atau invisitation. Intervisitation ialah saling mengunjungi antara rekan guru yang satu dengan rekan guru yang lain yang sedang mengajar untuk saling memberi dan menimba pengalaman di antara sesama rekan guru di sekolah yang sama maupun pada sekolah yang berbeda. Selanjutnya yaitu menilai diri sendiri, self-evaluation checklist. Self-evaluation adalah suatu teknik supervisi individual yang paling objektif tetapi yang paling sukar untuk dilakukan. Apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan pelajaran. Selanjutnya yaitu teknik kelompok. Teknik supervisi dalam bentuk kelompok adalah teknik supervisi yang digunakan bersama-sama antara supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, tetapi mempunyai masalah supervisi ini tersendiri dan beberapa jenis antara lain. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi bagi guru baru, orientation meeting for new teacher. Yang kedua yaitu rapat guru. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Yang keempat, tukar-menukar pengalaman, seminar. Yang kelima yaitu diskusi panel. Yang keenam yaitu bulletin. Yang ketujuh yaitu demonstration. Yang kedelapan perpustakaan jabatan. Dan yang kesembilan yaitu perjalanan sekolah untuk anggota staf. Selanjutnya yaitu teknik langsung. Teknik supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung dan penguatan. Dalam hal ini, pengawas sangat mengharapkan kepercayaan dan kredibilitas dari para guru. Teknik langsung ini dapat dilakukan dengan perilaku supervisor sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan, yang kedua menyajikan, yang ketiga mengarahkan, yang keempat yaitu memberikan contoh, yang kelima menerapkan tolak ukur, dan yang terakhir yaitu menguatkan. Selanjutnya yaitu teknik tidak langsung. Teknik supervisi tidak langsung adalah pendekatan masalah pengajaran yang sifatnya tidak langsung menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru bercerita, mengemukakan permasalahan yang mereka alami atau cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Supervisor atau kepala sekolah menyimpulkan permasalahan guru tersebut, kemudian memberi bimbingan dan mengarahkan perilaku supervisor dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama mendengarkan, yang kedua memberi penguatan, yang ketiga yaitu menjelaskan, yang keempat menyajikan, dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah. Sekian pembahasan dari saya mengenai supervisi pendidikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.